Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan penafsiran ayat Al-Quran tentang makna jihad. Sebelum masuk materi itu, izinkan saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kami, anggota kelompok 5. Antara lain, yang pertama, Aziz Brian Pitano dengan NIM 001. Yang kedua, Reni Rosdayana dengan NIM 006. Yang ketiga, Rosalia Al-Jazira dengan NIM 020. Yang keempat, Anissa Janasi dengan NIM 031. Yang kelima, Anissa Febriana dengan NIM 037. Yang keenam, Ababil Fahrizal Wicaksono dengan NIM 038. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anissa Janasi dengan NIM 213111031. Saya akan menjelaskan materi pengertian jihad secara bahasa, secara istilah, dan menurut para ahli. Pengertian jihad secara bahasa atau etimologis. Jihad berasal dari kata juhad yang berarti kekuatan atau kemampuan, sedangkan makna jihad adalah perjuangan. Dari akar kata yang sama, jihad juga dapat diartikan sebagai ujian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 142. Ibnu Faris dalam buku Mu'jam Al-Muhayyiz fi Al-Lughah seperti dikutip Quraisy Shihab menyatakan bahwa semua kata yang terdiri dari huruf hijaiyah jim, ha, dan dal pada awalnya mengandung arti kesulitan, kesukaran, atau yang mirip dengannya. Sedangkan menurut Al-Raghib Al-Asfahani, sebagaimana dikutip oleh Rahimin, kata al-jihad dalam mujahadah berarti mencurah kemampuan dalam menghadapi musuh. Sultan Mansur menyatakan bahwa jihad adalah bekerja sepenuh hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki 3 makna, yaitu 1. Usaha dengan upaya untuk mencapai kebaikan. 2. Usaha sungguh-sungguh membela agama Allah dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. 3. Perang suci melawan kekafiran untuk mempertahankan agama Islam. Sedangkan menurut istilah atau terminologis, jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan dan membela agama Islam. Adapun pengertian jihad menurut para ahli, yang pertama, Yusuf Qaradawi membagi jihad menjadi 3 tingkatan. Pertama, jihad terhadap musuh yang tampak. Kedua, berjihad menghadang godaan setan. Dan ketiga, berjihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana diungkap oleh Sultan Mansur di atas, yang menyatakan bahwa jihad merupakan bekerja sepenuh hati. Menurutnya, jihad dalam arti ini harus melalui 3 tahap. 1. Adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan kholiknya. 2. Roh suci itu menimbulkan tenaga dinamis aktif yang tahu berbuat sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. 3. Dimulai dengan ilmu yakin yang dengan peningkatan iman sampai kepada hakul yakin. Menurut Sultan, perintah jihad atau perang sangat terbatas. Adapun pada waktu damai, jihad berarti membangun, menegakkan, dan menyusun. Maka, pada waktu damai inilah sebenarnya jihad yang besar, karena jihad ini menghendaki kepada kekuatan tenaga otak, keikhlasan berkorban dengan harta benda, dan dalam mendidik jiwa umat manusia. 2. Menurut Quraisy Shihab, Quraisy Shihab mendefinisikan jihad sebagai cara untuk mencapai tujuan. Menurutnya, jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan tidak pamrih. Tetapi, jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal. Karena itu, mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Selama tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu jihad dituntut. Jihad merupakan puncak segala aktivitas. Jihad bermulai dari upaya mewujudkan jati diri yang bermulai dari kesadaran. Sedangkan kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak ada paksaan, karena seorang mujahid harus bersedia berkorban dan tidak mungkin melakukan jihad dengan terpaksa atau dengan paksaan dari pihak lain. 3. Menurut Salih Ibnu Abdullah Al-Fauzan, sebagaimana dikutip oleh Kashim Salindra, mengemukakan bahwa terdapat 5 sasaran dalam jihad. Pertama, jihad melawan hawa nafsu.
Kedua, jihad melawan setan yang merupakan musuh nyata manusia. Yang ketiga, jihad menghadapi orang yang berbuat maksiat atau orang-orang durhaka dan orang yang menyimpang dari kalangan mukmin. 4. Jihad melawan orang-orang munafik. Dan yang terakhir, jihad melawan orang-orang kafir. Nama saya Rosalia Aljazira dengan NIM 213111020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam jihad. Menurut Ar-Raghib Al-Isfani, sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Shihab, jihad itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama menghadapi musuh yang nyata, yaitu mereka yang secara jelas-jelas memerangi umat Islam. Contohnya seperti kaum Quraisy yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk memangkas keberlangsungan komunitas umat Islam. Yang kedua yaitu menghadapi setan, dilakukan dengan cara tidak terpengaruh segala bujuk rayunya yang menyuruh manusia membangkang kepada Allah SWT. Dan yang ketiga yaitu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dan paling sulit. Nafsu yang ada pada tiap diri manusia selalu mendorong pemiliknya untuk melanggar perintah-perintah Allah SWT. Dengan tetap setia menjalankan perintah-perintahnya, berarti umat Islam berjihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Ibnu Qayyim, dilihat dari segi pelaksanaannya, jihad dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, jihad mutlak, yaitu perang melawan musuh dalam medan pertempuran. Jihad dalam bentuk perang ini mempunyai persyaratan tertentu. Di antaranya, perang harus bersifat defensif untuk menghilangkan kekacauan serta mewujudkan keadilan dan kebajikan. Syarat yang kedua yaitu perang tidak dibenarkan bila dilakukan untuk memaksakan ajaran Islam kepada orang non-muslim untuk tujuan perbudakan, penjajahan, dan perampasan harta kekayaan. Dan syarat yang ketiga yaitu juga tidak dibenarkan membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Contohnya seperti wanita, anak kecil, dan orang-orang tua. Kedua yaitu jihad hujah, jihad yang dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi kuat. Jihad dalam bentuk ini memerlukan seseorang yang punya kemampuan ilmiah tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi serta mampu berijtihad. Ketiga yaitu jihad am, jihad yang mencakup segala aspek kehidupan, baik bersifat moral maupun bersifat material, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat. Jihad seperti ini dapat dilakukan dengan pengorbanan harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad ini juga bersifat berkesinambungan tanpa dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, dan bisa dilakukan terhadap musuh yang nyata, setan atau hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar. Perang Badar, perang terbesar dan yang sangat menentukan bagi keberlangsungan komunitas muslim. Kemenangan kaum muslim dalam perang Badar dengan jumlah sedikit melawan musuh yang berjumlah sangat banyak memang dahsyat. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa perang Badar adalah perang kecil dan perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni melawan hawa nafsu. Dengan demikian, musuh nyata yang harus dihadapi dengan jihad adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang kini banyak menimpa kaum muslim sebagai akibat dari keserakahan orang-orang yang tidak bisa berjihad melawan hawa nafsunya. Saya Ayus Brian Pitano. Di sini saya akan menjelaskan tafsir-tafsir ayat Al-Quran tentang jihad. Dalam mukadimah yang panjang, Ibnu Katsir banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir. Namun, isi mukadimah kitabnya dominan diambil dari kutipan gurunya Ibnu Taimiyah yang terdapat dalam mukadimah usul tafsir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, An-Nisa ayat 84, Quran Surat At-Taubah ayat 41, 73, dan 123. Surat-surat tersebut sudah bisa mewakili ayat-ayat lain dari pembahasan jihad karena surat-surat tersebut terdapat lafal jihad dan qital yang biasanya selalu ada pada ayat-ayat jihad dalam Al-Quran, dan juga surat-surat tersebut merupakan ayat-ayat jihad yang biasa dominan menjadi dalil dalam permasalahan jihad. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Baqarah
surat kedua ayat 216 tentang jihad. Dari Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallahul azim. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibnu Katsir di sini menafsirkan ayat berikut dengan berkata, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi kaum muslim untuk mengatasi kejahatan musuh terhadap umat Islam. Ada juga dari Al-Zuhri berpendapat bahwasanya jihad adalah kewajiban bagi setiap individu. Terjun langsung ke medan perang ataupun yang berada di rumah, atau maksudnya belum ditugaskan untuk berperang, maka yang tidak atau belum siap jika diminta pertolongan, maka ia harus membantu. Jika diminta untuk berdoa, maka ia harus berdoa, dan jika diminta untuk terjun ke medan perang, maka dia wajib berperang. Kemudian Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa jihad merupakan kewajiban setiap individu muslim, bahkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berjihad sekalipun. Seorang muslim harus ada keinginan untuk berjihad. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan lanjutan ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa karhul lakum, yaitu susah pada diri kalian dan juga berat, karena bisa terbunuh atau terluka dalam beratnya perjalanan dalam melawan musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat tersebut, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Tafsir dari ayat ini, karena jihad bisa memberikan kemenangan atas musuh dan menguasai negeri, harta dan masyarakat mereka. Ibnu Katsir menjelaskan pada ayat tersebut tentang apa saja yang bisa didapatkan oleh kaum muslim ketika melakukan jihad, walaupun pada awalnya berat terasa untuk berjihad. Kemudian pada lanjutan ayatnya Ibnu Katsir menjelaskan tentang keumuman makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini berlaku untuk segala sesuatu. Terkadang seseorang menyukai sesuatu padahal tersebut tidak ada kebaikan dan maslahatnya. Seperti rasa senang tidak ikut berjihad, padahal itu bisa saja berakibat pada kemenangan dari pihak musuh dan penjajahan terhadap negerinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dialah Allah yang Maha mengetahui ya segala apapun yang akan terjadi pada diri kalian, dan Dia memberikan kabar terhadap sesuatu yang terbaik buat dunia dan akhirat kalian. Maka penuhilah panggilannya, tunduklah kepada perintahnya agar kalian bisa mendapat petunjuk. Pada surat Al-Baqarah ayat 216 ini, Ibnu Katsir menekankan akan pentingnya jihad dalam kehidupan muslim, karena kedudukan jihad yang begitu mulia. Bahkan seandainya pun kemudian berjihad di medan perang tidak ada, maka minimal ada keinginan dan niat dalam hati untuk berjihad. Selanjutnya, ayat tentang jihad terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak
وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا, yang artinya, maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Quran Surat An-Nisa ayat 84. Pada surat An-Nisa ini, Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk memberikan kabar gembira kepada dirinya sendiri untuk berjihad. Barang siapa yang enggan melaksanakannya, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah, La tukallafu illa nafsak. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemerintah jihad adalah kabar gembira buat Rasul dan umatnya. Namun jikapun kaumnya enggan untuk melakukan jihad, tetap jihad akan berlangsung walaupun harus dilakukan oleh Rasulullah sendirian. Kemudian Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat tentang seorang laki-laki yang terbunuh di medan jihad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sulaiman bin Daud dari Abu Bakar bin Ayyash dari Abu Ishaq, ia berkata, aku berkata kepada Al-Barra, seorang lelaki yang melawan orang-orang musyrik, apakah dia termasuk orang yang menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan? Ia menjawab, tidak, karena Allah mengutus Nabi Muhammad dan turunlah ayat ini. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan tentang firman Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan semangat kepada orang-orang mukmin untuk berjihad, yang kemudian Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat untuk memperkuat dalilnya. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang, yaitu untuk berjihad agar mereka diberikan semangat, sebagaimana Rasulullah bersabda kepada mereka pada perang Badar. Ketika itu Rasulullah sedang merapikan barisan para sahabat. Berdirilah kalian untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ayat jihad yang ketiga yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiru hifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka tafsir dari Quran Surat At-Taubah ayat 41 adalah sebagai berikut. Setelah Allah mengecam sekaligus mengancam mereka yang enggan berperang, serta menegaskan bahwa Allah akan senantiasa menolong orang-orang mukmin, maka ayat ini menguatkan perintah berperang yang semata-mata demi kemaslahatan. Berangkatlah kamu ke medan perang dengan penuh semangat, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, kondisi kuat atau lemah, kondisi longgar maupun sempit, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui tujuan berjihad di jalan Allah itu, antara lain terlindunginya kaum lemah, melawan kezaliman, juga menjaga jalan dakwah dari perilaku zalim musuh-musuh Islam. Ayat sebelumnya mendorong kaum mukmin untuk berjihad, sekaligus mengecam mereka yang merasa keberatan. Maka ayat ini turun berkenaan dengan sikap kaum munafik yang enggan berperang Tabuk. Sekiranya yang kamu serukan kepada kaum munafik, dalam perkiraan mereka ada keuntungan duniawi yang jelas serta mudah diperoleh, dan perjalanan yang tidak seberapa jauh lagi tidak sulit, juga ditambah udara yang tidak terlalu panas, niscaya mereka akan mengikutimu meskipun tidak dengan sepenuh hati. Akan tetapi mereka akan enggan berangkat perang jika tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Bahkan untuk membangun alasan agar ketidakberangkatan mereka ke medan perang dianggap benar, mereka tanpa merasa bersalah akan bersumpah dengan nama Allah.
padahal sebenarnya bohong. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Padahal sumpah palsu mereka untuk tidak turut berperang itu telah membinasakan diri sendiri karena kebohongan yang ditutup-tutupi. Padahal Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Inilah salah satu karakter orang munafik, yaitu tidak siap menanggung derita dalam melaksanakan perintah Allah. Sejalan dengan uraian-uraian pada penjelasan ayat di atas, moderator dapat menyimpulkan bahwa ketika ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran ditafsirkan dengan cara periwayatan atau bi-al-matur, maka makna dari ayat-ayat itu tidak akan cenderung kepada kekerasan dan doktrin. Ditinjau dari kacamata penafsiran klasik, jihad bukanlah ajaran yang kaku. Jihad merupakan perjuangan yang memiliki arti sangat luas dan selalu mendapatkan perluasan makna dari masa ke masa. Perluasan makna jihad ini tidak bisa lepas dari perubahan situasi dan metode perjuangan Rasulullah SAW dalam menyiarkan Islam. Oleh karena itu, sebagai sebuah agama yang melandasi seluruh ajarannya kepada dalil-dalil teks Al-Quran dan hadis, umat Islam perlu memiliki pemahaman yang objektif terhadap teks itu sendiri. Untuk itu, penafsiran-penafsiran klasik dengan menggunakan metodologi periwayatan dalam menafsirkan Al-Quran sangat penting untuk dijadikan salah satu rujukan dalam memahami ajaran-ajaran Islam secara objektif. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.